Oke, kembali lagi di channel ini. Sebagaimana di thumbnail, kita mendapatkan pertanyaan dari teman kita Rega. Ada dua soal ya. Ini soal pertama, dan sepertinya ini juga merupakan soal PTS atau UTS. Jadi untuk adik-adik yang belum atau sedang UTS dan PTS bisa disimak ya. Mana tahu nanti ada soal seperti ini keluar, jadi bisa paham. Nah, pertanyaan dari soal ini adalah berapa jarak dari titik A ke titik B. Jadi yang dia tanya itu adalah jarak, bukan koordinat. Nah, itu sebenarnya bisa saja dihitung secara langsung. Kalau kita lihat titik A kan di sini. Nah, untuk menghitungnya kita gunakan X, Y. Maka X itu kan yang horizontal, berarti kita datar dulu, baru nanti sumbu Y atau vertikal. Jadi kalau kita horizontal, kita hitung 1, ini 1 ya, 1, 2, 3. Jadi untuk yang horizontalnya itu ada 3 satuan. Nah, setelah itu kita naik ke atas 1, 2, 3, 4. Jadi untuk yang horizontal atau X-nya itu ada 3 satuan, kemudian yang vertikalnya ada 4 satuan. Jadi kalau 3 kita tambah dengan 4, berarti jarak titik A ke titik B itu adalah 7 satuan. Nah, itu kalau secara langsung. Bagaimana kalau misalnya menggunakan cara? Sebenarnya pakai cara juga mudah, kita tinggal kurangin antara X dengan Y. Misalnya di titik A, 2,1. Berarti si 2 ini berposisi sebagai X, kemudian yang 1 ini Y kan. Kemudian kalau di titik B, 5 ini X, dan 5 yang di sebelah sini adalah Y-nya. Nah, untuk caranya itu kita tinggal kurangin. Kita kasih nama dulu, ini misalnya X2, Y2, kemudian ini X1, Y1. Jadi caranya itu dikurangin antara X2 dengan X1, kemudian Y2 dengan Y1. Jadi kalau kita buat ya, X2 kemudian dikurang dengan X1. Nah, tinggal kita masukkan X2-nya di sini 5. 5 dikurang dengan 2 ya, X1-nya kan 2. Maka akan dapat hasilnya 3. Kemudian selanjutnya untuk titik Y-nya, Y2-nya di sini 5. Jadi kita bikin dulu Y2 kurang Y1. Berarti Y2-nya di sini 5 dikurang dengan Y1-nya 1. Jadi kalau 5 kurang 1 itu 4. Nah, jadi dapatlah nilai X-nya 3. Kemudian untuk nilai Y-nya itu 4. Nah, tinggal dijumlahin. X ditambah Y 3 ditambah dengan 4. Untuk jarak A ke B itu adalah 7 satuan ya. Biasanya dalam buku matematika itu ditulis dengan 7 satuan. Nah, kemudian kita masuk nomor 2 dari pertanyaan teman kita Rega. Di sini dia menanyakan yang pertama itu berapa panjang AC, kemudian berapa panjang AG, di mana AG ini merupakan diagonal ruang dan AC ini diagonal bidang. Sedangkan bangunnya ini adalah balok ya, karena kalau kubus itu pasti sisinya sama. Ini kan beda-beda antara panjang, lebar, dan tingginya. Oke, kita langsung aja ke pertanyaan pertama, yaitu berapa panjang AC. Kita bisa gunakan Pitagoras, dimana kalau Pitagoras itu sisi tegaknya kalau dikuadratkan terus dijumlahkan, maka akan sama dengan panjang sisi miring kuadrat. Jadi kita bisa tulis AB untuk sisi tegak yang pertama, AB kuadrat ditambah dengan BC. BC kuadrat sama dengan pertanyaan soalnya, yaitu si AC kuadrat. Nah, kalau kita masukkan untuk AB di sini udah diketahui, yaitu 16. Langsung aja tulis 16 kuadrat, kemudian ditambah dengan BC. BC-nya 12. Jadi bisa tulis 12 kuadrat sama dengan AC kuadrat. Nah, ini cari dulu hasil kuadratnya berapa. 16 itu 256 ya kalau dikuadratkan. Kalau 12 144 sama dengan AC kuadrat. Ini silahkan dijumlahkan, pasti hasilnya nanti itu 400. Jadi 400 sama dengan AC kuadrat. Bisa kita tulis seperti ini, AC kuadrat sama dengan 400. Nah, ini kan masih ada kuadrat. Untuk menghilangkan kuadratnya kita pindahin ke kanan, tapi dia jadi akar. Maka kita tulis AC sama dengan akar dari
400. Maka untuk panjang AC itu adalah 20. Akar 400 itu 20. Untuk pertanyaan kedua yaitu panjang diagonal ruang dari AG. Nah, kalau kita lihat di sini kan sebenarnya membentuk segitiga juga ya. Segitiga ACG. Di sini untuk sudut siku-sikunya. Jadi kita bisa gunakan lagi yang namanya Pitagoras. Jadi AG ini merupakan sisi miring dari segitiga ACG. Untuk sisi tegaknya itu AC, di mana AC itu udah kita cari tadi panjangnya 20. Kemudian sisi tegak satu lagi yaitu CG. Nah, CG juga udah diketahui 21. Jadi kita bisa langsung gunakan Pitagoras untuk mencari panjang si AG. Jadi kita bisa buat persamaan seperti ini lagi. Untuk sisi tegaknya yang pertama AC, kita tulis AC kuadrat ditambah dengan sisi tegak yang kedua yaitu CG. Jadi CG kuadrat sama dengan sisi miringnya atau pertanyaan soal yaitu AG. Ya, AG kuadrat. Nah, kita tinggal masukkan angkanya. Untuk AC diketahui 20 udah kita cari tadi jadi 20 kuadrat. Kemudian untuk sisi tegak berikutnya yaitu CG, di sini juga udah diketahui yaitu 21. Kita bisa tulis 21 kuadrat sama dengan si AG kuadrat. Nah, 20 kuadrat itu adalah 400 ditambah dengan 21 kuadrat. 21 kuadrat itu adalah 441 sama dengan si AG kuadrat. Nah, 400 tambah 441 ini berapa ya? 841 sama dengan si AG kuadrat. Nah, ini langsung aja kita buat seperti ini tadi, langsung di bawah tanda akar dia. Jadi untuk AG itu sama dengan akar dari 841. Nah, berapa nih akar dari 841? Ya, akar dari 841 itu adalah 229. Nah, jadi untuk panjang AC itu 20, panjang AG 29. Nah, untuk yang mau bertanya silakan langsung ke nomor WhatsApp atau kolom komentar, tapi tidak bisa langsung dijawab dengan cepat. Jadi untuk yang mau bertanya, mohon bertanya dari jauh-jauh hari. Nah, untuk video tanya jawab lainnya lihat di bawah kiri layar. Aku ucapkan terima kasih.